Idealisme. Tak ada ombak, tak ada angin. Debut Awaludin menghadap wali kelas dan minta dipindahkan tempat duduknya ke belakang. Alasannya, dia benci akan perlakuan sekolah, trio Bastardin dan duo Boron pada 9 anak pecundang itu, terutama pada kebrutalan Bastardin dan Boron yang suka menindas Salut. Tak terima debut melihat ketidakadilan di muka bumi ini. Mohon maklum, kawan. Debut itu orangnya memang idealis. Mungkin karena dia anak seorang montir sepeda. Usah cemas, Tab. Mulai sekarang, Bastardin dan Boron tak akan berani lagi meninju mukamu sebab aku akan membelamu secara habis-habisan. Terima kasih, Bud. Aneh, sejak kehadiran debut, ibarat cerita di buku anak-anak, para penghuni bangku belakang itu menjelma menjadi semacam 10 sekawan. Mungkin agak kurang cocok sebab biasanya sekawan itu paling banyak hanya 5. Jika 10, mungkin lebih cocok disebut gerombolan. Lagi pula sulit 10 sekawan dibuat cerita. Pengarang yang tak kuat mentalnya akan mundur sebab bukan main sulitnya mengingat nama 10 orang itu. Macam orang main voli. Tak ada ombak, tak ada angin pula. Mereka menyetor tangan ke tengah. Menumpuk tangan, mengempaskan tangan-tangan itu sambil berteriak tak jelas. Intinya, mereka siap menghadapi geng Bastardin dan geng Boron. Rupanya, debut Awaludin itu sedikit banyak memang punya kualitas memimpin. Mungkin karena ibunya penjual kue cucur. Dia mampu menyatukan anak-anak bangku belakang yang suka saling tuduh dan bertengkar sesama mereka. Sekarang mereka lebih kompak, termasuk dalam hal menyontek. Kemana-mana kini mereka selalu bersama, bersukacita nonton dangdut di lapangan kota, yang sebenarnya dilarang guru. Atau diam-diam nonton film di bioskop. Terkikik-kikik mereka dalam bioskop. Mereka bodoh, tetapi gembira. Seharusnya sudah sejak dulu kita kompak, boy, kata Nihe. Ya, seharusnya sudah sejak dulu kita kompak, boy, sambung Judila. Supaya kita tak jadi bulan-bulanan Bastardin dan Boron, boy, kata Nihe lagi. Ya, boy, supaya kita tak jadi bulan-bulanan Bastardin dan Boron, boy, sambung Junilah. Jumlah kita 10, banyak, kompak, kuat. Takkan berani lagi Bastardin dan Boron sama kita, kata Sobri, nyaring suaranya. Aku siap tempur, sambung Honorun. Aku juga, sambut Dina. Sedangkan selangkah pun aku takkan mundur, awas mereka kali ini. Tak sabar Tohirin mau menggosrok Bastardin dan Boron. Melawan atau dilawan. Kalau bicara, Handai memang suka pakai kata-kata mutiara. Lawan, ini saatnya kita melawan. Sambut Rusip sambil mengacungkan tinjunya. Mereka pun menyatukan tangan lagi macam tim voli habis melakukan smash geledek. Lalu berteriak tak jelas sambil mengempaskan tangan mereka. Siang itu saat pulang sekolah, tiba-tiba tak tahu dari mana Bastardin, Jamin dan Tarib mengadang 10 sekawan. Gawat, Boron dan Bandar juga bergabung dengan mereka. Maka mereka macam kawanan singa dan kawanan serigala bekerja sama mengepung ayam-ayam kampung. Oh, jadi kalian sudah punya geng juga ya sekarang? Gertak Bastardin. Siapa kepala geng kalian? Siapa yang paling jago? Bentak Boron. Tohirin, jawab Sobri nyaring. Honorun, tuduh Tohirin. Dinah, tuduh Honorun. Rusip, tuduh Dinah. Nihe, tuduh Rusip. Gusimu, Sip. Dan Nihe tak bisa menunjuk orang lain sebab ketika dia menoleh ke belakang tak ada siapa-siapa lagi. Kawan-kawannya sudah sejak tadi kabur menyelamatkan diri. Tak ambil tempo, Nihe sendiri ambil langkah 1000. Tinggallah Salut yang telah terkepung karena dia memang sasaran dan debut Awaludin yang bertekad membelanya. Aku debut Awaludin, pemimpin 10 sekawan. Berdiri kau di belakangku, Lut. Salut bergeser ketakutan, lalu berlindung di belakang debut. Pukul, teriak Bastardin. Serentak Jamin, Tarib, Boron dan Bandar menyerbu Salut, lalu memukulinya bertubi-tubi. Debut menyingsingkan lengan baju, siap bertinju untuk menyelamatkan Salut. Namun yang terjadi kemudian adalah Salut yang sibuk menyelamatkan debut.
Alhasil, esoknya Salut ke sekolah dengan bibir doer, kepala benjol, muka bengkak-bengkak, hidungnya yang kemarin macam jambu air, pagi ini macam jambu bol akibat kena gosrot trio Bastardin dan duo Boron. Namun, sulit dibuktikan pemukulan telah terjadi sebab wajahnya memang aslinya berbongkol-bongkol. Lagi pula Bastardin dan Boron selalu mengancam. Kalau Salut buka mulut di depan guru-guru, nasibnya akan lebih sial. Adapun debut Awaludin, matanya berubah menjadi macam 2 butir sawo matang kena begal trio dan duo itu. Dia tak mau melaporkan hal itu pada guru, bukan karena dia takut diancam Bastardin dan Boron, melainkan karena dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri sebab dia idealis. Setiap melihat Salut, Bastardin dan Boron selalu berteriak, "Pukul!" Setiap melihat Salut, Bastardin dan Boron selalu berteriak, "Pukul, pukul!" Ancaman itu lambat laun menjadi trauma baginya. Kerap dia terbangun malam-malam karena bermimpi buruk mendengar Bastardin dan Boron berteriak, "Pukul, pukul!" Kian hari Bastardin dan Boron kian brutal pada Salut karena percaya pada anggapan mistik segelintir orang udik bahwa semakin macam setan wajah seseorang, semakin macam setan tabiatnya. Bahwa orang semacam itu terkutuk, membawa sial untuk kampung sehingga harus dimusuhi, bahkan diusir. Hantu akar, demikian Bastardin mengejek Salut setiap kali melihatnya. Kerap pula Salut dikata-katainya, asbak, sebab diapakan saja dipukuli, dipanas-panasi, diejek-ejek, dilempari, Salut diam saja macam asbak. Tak pernah sekalipun dia melawan. Hal itu justru membuat Bastardin dan Boron makin jengkel padanya. Sesungguhnya selalu ada lelaki dalam setiap lelaki. Lelaki di dalam diri Bastardin dan Boron adalah lelaki jahat. Lelaki dalam diri Salut adalah lelaki lembut yang baik hati.